Kami kembali mengupdate bahwa belum terjadi ledakan, namun diduga akan ada ledakan susulan atau ledakan bom susulan yang di mana reporter kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang ada di sana yang sedang melakukan olah TKP dan kemudian mendapatkan laporan untuk bersiaga kembali karena dikhawatirkan ada ledakan bom susulan. Kita akan mencoba menyapa rekan kita Erik Himawan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengetahui bagaimana kondisi di bandara sendiri, apakah terjadi pengamanan yang lebih ketat dari biasanya, Erik? Ya, memang saat ini pengamanan bandara di Soekarno-Hatta tadi berdasarkan pantauan kami sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah ada pengamanan yang cukup ketat. Tadi seluruh warga ataupun masyarakat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini harus melakukan antrian di pintu gerbang untuk diperiksa oleh petugas gabungan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Sementara itu informasi kami dapatkan terkait pasca ledakan yang terjadi di Sarinah, untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini menyiagakan ada pasukan tambahan sekitar 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Sementara itu untuk mengetahui lebih lanjut pengamanan seperti apa saja yang dilakukan oleh Bandara Soekarno-Hatta, saya sudah bersambung dengan Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Ya, Pak Joko, di sini kan bisa kita ketahui pukul 11 siang tadi ada pemboman di Sarinah, Jakarta Pusat. Sebenarnya untuk Bandara Soekarno-Hatta ini apakah ada pengamanan khusus, Pak, terkait kasus ini, Pak? Jadi pengamanan khusus tidak ada karena peningkatan pengamanan sudah kita lakukan sejak kejadian Paris dan juga di Gatwick London. Sehingga kita tingkatkan pengamanan, kita perketat semuanya, jumlah personil yang tadinya sudah ada kita tingkatkan jumlahnya dan sebagainya. Dan itu sampai hari ini masih tetap ada. Hanya mengantisipasi kejadian yang tadi jam 11 tadi, kita lebih tingkatkan lagi frekuensi pengamanannya, kemudian mobil juga kita perketat pemeriksaannya, kemudian patroli kita lebih tingkatkan dari yang hari-hari biasanya. Ya. Terus Pak Joko, terkait penerbangan, apakah sudah ada penerbangan yang terganggu terkait kasus ini, Pak? Sejauh kami monitor belum ada. Belum ada. Ya. Terus apakah ada himbauan nih, Pak, untuk para pengguna Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus ini, Pak? Ya, kepada para pengguna Bandara Udara Soekarno-Hatta, himbauan kami tidak perlu panik karena kejadian itu jauh dari Bandara Udara Soekarno-Hatta. Dan yang penting ikuti semua prosedur keamanan yang berlaku di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau toh ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang lainnya, serahkan kepada teman-teman dari aparat penegak hukum, di mana di sini TNI dan Polri serta Airport Security bekerja bersama-sama untuk menjaga keamanan. Jadi bandara udara ini aman untuk para penumpang memulai perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Terus Pak Joko, terakhir nih Pak, kan sebenarnya tadi informasi kami dapatkan bahwa ada pelaku dari penembakan itu kewarganegaraan asing. Apakah ada peningkatan keamanan di Terminal 3 nih, Pak? Pengamanan di Terminal 3 sudah sama. Jadi semua tidak terkecuali asing maupun domestik, semua akan menjalani pemeriksaan seperti layaknya penumpang, seperti yang selama ini kita jalankan. Karena itu sudah SOP, sudah protap. Jadi kita yang meningkatkan pengamanan. Ya. Oke, Pak Joko, terima kasih banyak Pak atas informasinya, Pak ya. Sama-sama. Semoga tidak terjadi apa-apa di sini ya, Pak ya. Amin. Ya, pemirsa, saat ini juga pihak bandara telah menyiagakan seperti alat detektor ETD ataupun Explosive Threat Detector. Seluruh masyarakat yang memasuki Bandara Soekarno-Hatta ini akan melewati beberapa tahap agar apabila terindikasi membawa bahan peledak seperti yang dilakukan di Sarinah beberapa jam yang lalu akan segera terdeteksi dan akan langsung dibawa ke pusat pengamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian lapor kami langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Erik Himawan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, dan kita akan terus mengupdate dari beberapa lokasi yang memang menjadi titik rawan ledakan bom yang sempat terjadi siang tadi.